Ya, teman-teman, ada satu hadits yang mengatakan, kau saling memberi, maka kau akan saling mencintai. Kau sombong, memamerkan kekayaanmu di depan banyak orang, merendahkan orang lain. Apa yang terjadi di dunia? Orang-orang benci, orang-orang nggak suka, orang-orang iri dan dengki. Ya kan? Kata Rasulullah, Abdurrahman ini kaya, tapi solehnya luar biasa. Dia masuk surga dengan merangkak. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf kaya, tapi soleh, masuk surganya merangkak. Karena Masya Allah. kayaknya banget. Kemudian dia sengaja menunjukkan itu di hadapan banyak publik. Entah apapun niatnya, entah untuk memotivasi atau untuk pamer. Sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih memamerkan hartanya di depan banyak orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Ummah. Sahabat Ummah, belakangan ini media sosial kita dihebohkan dengan banyak sekali pemberitaan beberapa publik figur baik dari dalam maupun luar negeri yang gemar menunjukkan betapa mewahnya kehidupannya. Banyak juga harta-harta mewah yang dipamerkan, banyak juga rumah dan juga gaya hidup mewah yang dipamerkan. Sebenarnya dalam Islam bolehkah hidup bermewah-mewah atau tidak boleh? Jika memang tidak boleh, apa ancaman hukuman dari Allah bagi mereka yang suka bermewah-mewah atau melampaui batas dalam mempergunakan harta mereka? Kita akan coba mendiskusikan polemik terkait dengan adanya gaya hidup mewah ini dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Seperti biasa, saya ditemani oleh Ustazah Ummah Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ummah? Alhamdulillah. Puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kita nggak bisa puasa ya kalau nonton orang bermewah-mewah gitu, kayaknya setiap hari kita disuguhi itu, dan kita kadang sebagai orang awam tuh bingung gitu Ummah. Hidup bermewah-mewah dalam Islam itu sebenarnya boleh nggak sih? Karena kadang-kala ada beberapa orang yang menggunakan dalih Nabi Sulaiman dulu juga kaya raya loh, rumahnya juga megah gitu, bermewah-mewah juga. Orang awam menilainya seperti itu. Kalau dalam Islam, ini sepertinya berbenturan dengan gaya hidup Rasulullah SAW yang notabene beliau juga memiliki harta tapi hidup sangat sederhana. Dalam Islam, bagaimana hukum bagi mereka yang suka bermewah-mewah dalam menggunakan harta mereka? Baik, teman-teman semua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelum kita membicarakan mengenai hadis, dalil-dalil Quran, kisah-kisah tentang bermegah-megahan ini, tapi bermegah-megahan yang sombong ya, yang ujub, yang kemudian merendahkan orang lain. Kita akan bahas tersendiri, tapi kita lihat, kalau misalnya kita lihat di sosial media, kemudian kita rasa, oh orang ini bermegah-megahan. Wallahu alam ya teman-teman semua, karena niat seseorang hanya dia yang tahu. Kemungkinan kalau kita berhusnuzon, niat seseorang itu adalah, oh saya mau menunjukkan rumah ini besar misalnya, atau pabriknya besar, menunjukkan bahwa kalau kamu mau seperti saya, kamu harus kerja keras dengan melakukan berbagai macam bisnis ini. Mungkin aja itu menjadi salah satu cara untuk memotivasi. Kalau kamu mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan, maka kamu harus kerja keras. Nah caranya seperti ini, seperti ini. Kan ada tuh zaman sekarang kayak gitu kan, bahwa mereka sedang memotivasi teman-teman lainnya, bisa loh di usia muda, di usia 20 tahunan udah bisa beli rumah, asalkan kamu mau bekerja dengan berbisnis dan sebagainya, nanti hasilnya seperti ini. Mungkin bisa cara seperti itu. Itu kalau kita ambil dari kacamata yang positif. Makanya kalau kita nggak sanggup-sanggup untuk ngeliat, ya nggak usah lihat. Kalau kita jadi hasad, nggak usah jadi dengki. Nggak usah kita bilang, oh dia pamer-pamer, kita aja nggak usah lihat. Mungkin bagi kita pamer, bagi dia sebenarnya dia lagi memotivasi. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Tapi bagaimana kalau memang dia betul-betul pamer yang sesungguhnya, dia ujub, dia sombong. Nah ini khawatir nanti masuk dalam ayat yang akan saya bacakan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Jadi surat At-Takatsur ayat 1 sampai 8 yang saya bacakan tadi artinya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kemudian dikatakan, janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari kiamat
bagaimana kamu bermegah-megahan selama di dunia itu. Jadi ada jenis orang-orang yang memang betul-betul bermegah-megahan dan kisahnya nanti sama kayak Qorun. Ini bermegah-megahan yang kemudian dia sombong ya, teman-teman semua. Ini kategori yang bermegah-megahan kemudian dia sombong. Coba kita lihat bagaimana kisah Qorun. Kisah Qorun itu diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Dulu kan Qorun sangat miskin. Kemudian dia minta, Nabi Musa tolong doakan saya capek jadi orang miskin. Saya mau jadi orang berharta, mau jadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah jadikan Qorun kaya. Ketika Qorun kaya, Qorun betul-betul bermegah-megahan. Setiap hari kerjaannya mengumpulkan seluruh pengawal-pengawalnya kayak pawai gitu di depan banyak orang, memperhatikan harta kekayaannya. Nih, lihat nih, kunci untuk menyimpan hartaku saja kuncinya sebesar ini dan harus dipegang oleh pengawal-pengawalku yang kuat-kuat ini loh. Jadi pamer di depan banyak orang, dipamerkan. Bahkan Qorun itu juga mengatakan bahwa kecerdasanku, kehebatanku, ilmu yang aku miliki ya karena diriku sendiri. Itu diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 78. Kata Qorun, sesungguhnya aku hanya diberi harta karena ilmuku ini, aku bisa kaya karena diriku sendiri. Nah itu kan kesombongan yang sangat luar biasa. Itulah yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Qorun dan hartanya masuk ke dalam tanah. Makanya yang kita sebut harta karun, itu karena Qorun itu begitu sombong sampai harta-hartanya masuk ke dalam tanah. Gitu. Itu yang bermegah-megahan yang membuat engkau jadi sombong dan jadi pemborosan. Nah, kalau dalam Islam sendiri gimana sih Ada satu sosok mungkin dia bermewah-mewah ya, rumahnya mewah, megah, mobilnya banyak, mewah. Kemudian dia sengaja menunjukkan itu di hadapan banyak publik. Entah apapun niatnya, entah untuk memotivasi atau untuk pamer. Sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih memamerkan hartanya di depan banyak orang? Mari kita lihat teman-teman semua. Lagi-lagi ya, niat itu hanya orang itu yang tahu. Dia mau pamer atau dia mau motivasi atau dia mau menunjukkan nikmat Allah, sementara dia yang tahu. Jadi tugas kita kalau nggak mau punya penyakit hati, ya jangan pusing dengan masalah itu. Kalau ada orang menampakkan kenikmatannya, ya kita berdoa, Masya Allah, semoga Allah tambahkan nikmat kepadanya dan semoga aku pun bisa menjadi orang yang juga mendapatkan nikmat yang banyak darimu, wahai Allah. Coba kita lihat teman-teman sekalian, bagaimana Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya yang bertanya, boleh nggak sih kita pakai baju bagus? Boleh nggak sih muslim ini pakai sendal yang bagus? Nah itu. Coba kita lihat teman-teman semua. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Kemudian ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang suka pakai baju yang bagus? Bagaimana kalau ada orang yang suka pakai sandal yang bagus? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu baru sombong. Jadi kalau engkau punya rumah yang mewah dan kemudian engkau sombong, apa tadi makna sombong adalah membanggakan diri, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau engkau punya harta akibat Allah berikan engkau Masya Allah kelimpahan harta, engkau mau pakai baju yang bagus untuk mendatangi satu acara, acaranya memang kita menghormati acara tersebut gitu ya. Kemudian kita mau dapat fasilitas yang bagus misalnya, kalau kita mau pergi kemana-mana maunya nyaman deh dengan mobil yang nyaman. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tampakkanlah nikmat Allah itu. Kenapa? Karena itu bagian syukur dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menampakkan secara lahiriah, bukan kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, kemudian kita maunya bajunya yang lusuh-lusuh aja deh. Maunya kendaraannya yang jelek-jelek aja deh. Saya mau jadi orang yang sederhana sekali. Bukan begitu teman-teman semua. Ketika Allah berikan rezeki kepadamu, maka tampakkan nikmat Allah. Kalau memang Allah berikan kelapangan rezeki, nampakkan nikmat tersebut pada pakaian kita, pada sendal kita, pada makanan kita. Makanya dalam surah Ad-Duha ayat 11 ada kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu syiarkan. Hendaklah kamu kabarkan kepada banyak orang. Jadi kalau Allah memberikan engkau nikmat, nampakkan nikmat itu dalam pakaian kita, dalam benda-benda yang kita miliki. Allah suka hal seperti itu. Bukan berarti kita diperintahkan untuk boros ya. Bukan berarti kita diperintahkan untuk pamer dan sombong. Tapi tampakkan sebagai bagian dari bersyukur kepada Allah. Ini menarik ya. Menarik ya, karena ada dua sisi yang berbeda. Menarik, ada dua sisi yang berbeda. Tapi lebih menarik lagi ini, Uma bilang nggak apa-apa kalau pakai sendal bagus, baju bagus, mobil bagus. Tapi kalau yang bagus-bagus itu harganya nggak make sense, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Misalnya nih, buat tas aja harganya miliaran. Mobil juga puluhan bahkan ratusan miliar. Itu gimana Dosa atau enggak? Kalau kita ngelihat dari berbagai macam sisi ya,
mungkin bagi kita mahal, bagi orang-orang yang penghasilannya sangat banyak, membeli barang seperti itu nggak mahal bagi mereka. Tapi tentu di satu sisi kita harus berpikir, uang segitu kayaknya bisa deh nyekolahin 100 orang atau nyekolahin 200 orang gitu kan. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa kamu nggak boleh melakukan itu. Kalau dia penghasilannya triliunan misalnya, dia beli tas harganya miliaran, iya, puluhan mungkin miliar. bagi dia nggak ada masalah dengan itu dan dia sodakohnya juga banyak misalnya. Mungkin bagi dia nggak apa-apa, bagi kita aja. Tapi mungkin tidak apa-apa itu dalam Islam. Ya kalau dia sodakohnya banyak banget, memang dia adalah orang yang juga banyak bersodakoh kepada orang lain, dia pakai barang tersebut di kalangannya saja misalnya, ya kalau dia mau pakai itu ya silahkan saja. Tapi itu termasuk tergolong bermewah-mewah nggak sih? Kalau beli sesuatu yang mahal banget di luar nalar kita. Sebetulnya kalau termasuk kita bermewah-mewah. Ya kalau misalnya kita katakan ya harga tas misalnya miliaran itu kan kita bisa dialihkan dengan menyedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan sebenarnya. Tapi kan kita juga nggak bisa mengatakan kalau dia memang sedekahnya juga udah banyak gimana dong. Uangnya memang udah nggak berseri misalnya. Kemudian dia ngerasa aku tuh bahagia, kan kebahagiaan orang beda-beda ya. Atau bahasa orang tuh apa ya, reward kepada diri sendiri gitu. Ada kepuasan untuk diri dia sendiri. Dia bukan untuk pamer, bukan dia untuk menunjukkan lihat loh status sosial aku tinggi, tapi memang untuk kebahagiaan dia sendiri. Ya nggak apa-apa, misalnya dia punya 1 atau dia punya 2, asal jangan terlalu banyak itu dia. Kalau misalnya kalau dia bisa punya banyak, misal koleksi tas mewah miliaran, koleksi mobil mewah miliaran, dan nggak dipakai, misalnya nggak dipakai, melampaui batas nggak tuh? Kemudian engkau kumpulkan begitu banyak, nggak dipakai sama sekali, itu khawatir nanti jadi pemborosan. Siapa sih yang nggak tahu British Propolis? Nah, British Propolis ini adalah propolis yang saya dan anak-anak saya minum setiap harinya. Jadi nggak nunggu sakit dulu, langsung diminum aja dalam keadaan kapanpun dan dimanapun. Dan simple banget, cuman dengan 1 botol ini, insya Allah bisa bertahan dalam 1 bulan kurang lebih, sehingga teman-teman bisa menjaga kesehatan. Cara minumnya gimana? Cara minumnya bisa dicampur dengan air atau langsung aja minum. Seperti yang saya mau minum saat ini. Nah, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan kita dengan British Propolis. Itu yang kita hindari. Karena barang-barangmu yang kau simpan-simpan yang kau nggak pakai itu, nanti itu akan dihisab oleh Allah SWT. Makanya kan orang-orang kaya itu masuk surganya lama. Karena hisapnya lama. Karena Allah akan tanya, ini dari mana uangnya? Dan terus dikeluarinnya untuk apa gitu. Jadi makanya kalau masuk surga jadi orang miskin yang saleh gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang miskin ya. Itu bukan alasan juga ya. Bukan alasan. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat Islam untuk yang banyak kaya orang. karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi maksudnya di sini dikatakan bahwa orang-orang yang banyak hartanya itu dihisapnya lama. Makanya salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ketika Rasul katakan Abdurrahman ini kan kaya sekali, saking kayanya itu kata Rasulullah Abdurrahman ini kaya, tapi solehnya luar biasa, dia masuk surga dengan merangkak. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf kaya tapi soleh, masuk surganya merangkak. Karena kayaknya banget, dihisapnya lama banget gitu. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku nggak mau masuk surga merangkak. Jadi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Sedekah semuanya, seluruh hartanya disedekahkan di jalan Allah, sedekah. Karena saking Abdurrahman bin Auf itu takut masuk surga dalam keadaan merangkak. Tapi saya mau menyampaikan pada teman-teman semua, ini ada ya dalam ciri-ciri Ibadur Rahman. Ngeri juga ya. Ciri-ciri orang-orang yang soleh, pandai dalam mengelola harta. Dalam artian memang dia punya harta, tapi mengeluarkannya itu pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, ya artinya tidak. Tadi misalnya kalau dia uangnya triliunan beli 1 tas 2 tas untuk membahagiakan dirinya, ya nggak apa-apa kalau dia bahagia dengan cara seperti itu. Tapi juga nggak menumpuk-numpuk sehingga membuat menjadi pemborosan. Saya mau beritahu kepada teman-teman semua surah Al-Furqan 67. Ini adalah surah yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola harta, bagian dari ciri-ciri orang-orang yang soleh. Kata Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mengeluarkan harta, mereka nggak berlebih-lebihan. Nggak berlebih-lebihan. Artinya sewajarnya, seperlunya, dan nggak pula kikir, nggak pula dia punya uang tapi makannya irit-irit. Dia punya uang tapi bajunya lusuh-lusuh gitu. Jadi dalam surah Al-Furqan tadi dikatakan kalau punya harta jangan berlebih-lebihan dan juga jangan kikir. Tapi Allah ingatkan belanja yang di tengah-tengah.
belanjanya tuh pertengahan. Kenapa sih kita nggak boleh boros? Teman-teman kan kita hidup nggak hari ini doang kan. Betul. Dan engkau belum tentu loh berada di roda di atas. Terus roda kan selamanya berputar ya. Kita kan nggak melulu di atas. Kalau hari ini engkau punya uang, tiba-tiba engkau kaget, jadi kaya raya nih. Engkau boros, goyanglah perekonomianmu itu. Engkau nggak punya saving misalnya, terjadi apa-apa. Nah, itu nanti bisa membahayakan dirimu sendiri. Jadi hiduplah secara wajar, mengeluarkan harta secara pertengahan. Kamu pakai baju bagus boleh, pakai sandal bagus boleh untuk menampakkan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Masya Allah. Menampakkan rasa syukur ya atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Oke. Azab atau murka Allah bagi mereka yang suka hidup bermewah-mewah dan itu melampaui tadi, batas. Surat At-Takatsur tadi, masuk ke neraka-neraka jahim. Tadi kita awali dengan surah At-Takatsur. Neraka jahim bedanya dengan jahanam? Iya, neraka itu kan beda-beda tingkatan ya. Tapi di sini dikhususkan untuk orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang ada neraka khusus ada ya. neraka kan sama kayak surga. Surga itu surga itu ada 100 tingkatan, ada 8 pintu. Neraka juga namanya beda-beda neraka. Oke, berarti untuk yang bermewah-mewah ada neraka khusus untuk Anda. Namanya neraka jahim. Nauzubillah min dalik. Betul. Nah, ini saya mau lanjutin lagi buat teman-teman supaya teman-teman jangan salah kaprah karena kadang-kadang banyak juga teman-teman kita yang punya harta, tapi tadi saya katakan mereka maunya kelihatannya miskin gitu, kelihatannya kere gitu, kelihatannya menyedihkan. Allah juga nggak suka kayak gitu. Pernah dalam suatu ketika ada seorang yang mendatangi Nabi. Kemudian orang tersebut pakai baju jelek banget. Padahal Nabi tahu orang ini mampu kok. Kemudian kata Nabi, engkau ini punya harta nggak? Kemudian punya, kata orang tersebut. Hartanya mana? Nggak kelihatan gitu. Maksudnya bajumu terlalu lusuh gitu. Kata orang tersebut, semua hartaku telah kuberikan kepada hamba sahayaku. Telah kuberikan kepada untaku, kudaku, kambingku. Sudah kuberikan semuanya. Nggak bersisa untuknya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ingatkan, apabila Allah memberimu harta, maka hendaklah terlihat pada dirimu. Artinya sebelum engkau bersedekah untuk semua orang, kau perhatikan dulu dirimu, sedekah dulu untuk dirimu. Gitu. Jadi bukan berarti kita memakai pakaian yang kita pakai pakaian yang mahal itu termasuk pakaian syuhra. Pakaian syuhra itu pakaian yang pakaian yang bertujuan untuk memamer-pamerkan. Kita pakai baju yang bagus teman-teman semua sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pakai baju yang jelek padahal kita mampu gitu. Jadi kita yang pandailah membagi pertengahan. Kalau kita lihat orang-orang soleh di zaman terdahulu, mereka pakai pakaian itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu buruk. Mereka pakai pakaian yang bagus-bagus, khususnya pada sholat Jumat, pada hari raya Idul Fitri, ketika ketemu sama teman-teman gitu. Ada satu lagi pertanyaan dari salah satu sahabat Umma nih. Resepsi pernikahan bermewah-mewah sampai habis triliunan dalam Islam bagaimana tuh Om? Termasuk melampaui batas, dosa? Atau gimana? Pertama, kalau memang dia orangnya kaya banget, uang triliunan bagi dia nggak ada artinya. Kan kita nggak pernah tahu ya keadaan ekonomi seseorang. Dia mampu melakukannya. Kemudian yang kedua, ketika dia buat pesta pernikahan itu, dia undang anak-anak yatim, anak-anak miskin, anak-anak duafa, orang-orang duafa yang lainnya untuk turut makan bersama-sama di acara resepsi tersebut, ya nggak ada masalah. Jadi dia tidak hanya mengundang yang kaya-kaya saja, dia tidak hanya mengundang yang hebat-hebat saja, tapi dia mengumpulkan semuanya dalam satu tempat. Ayo kita makan bareng-bareng, kan sedekah jadinya. Jadi pernikahan itu pernikahan yang diberkahi oleh Allah SWT karena dia memberikan makan pada banyak orang. Dan tapi ini juga hati-hati teman-teman semua, karena banyak sekali di Indonesia ini resepsi gede-gedean, tapi setelah resepsi bingung melanjutkan kehidupan pernikahan. Betul. Seperti apa? Rumah masih utangnya di mana? Rumah masih nyewa. Nah itu. Tapi resepsinya Masya Allah. Kalau engkau memang punya kelapangan harta, nggak masalah, asalkan tadi ya engkau mengundang juga orang-orang miskin. Tapi kalau engkau tahu bahwa keadaanmu pas-pasan, jangan melakukan pemborosan, karena pernikahan itu kan nggak cuma satu malam itu. Betul. Pernikahan itu kan panjang dan perlu banyak biaya untuk kau melanjutkan kehidupanmu. Jadi jangan mengedepankan gengsi. Kalau kata orang-orang itu berpenampilan sesuai kantong gitu ya. Jangan kita berpenampilan tinggi, tapi ternyata banyak hutang di belakangnya. Ternyata berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan penghasilanmu gitu. Berarti ini ngeri juga ya. Setiap harta yang kita keluarkan itu akan dihisap oleh Allah. Ditanya sama Allah. Kalau baju harganya udah nggak wajar, misal puluhan juta, ratusan juta ya. Bahkan saya pernah mendengar nih Umma,
baju yang dibeli tidak terpakai di lemari pakaian, menganggur bajunya, nggak digunakan, itu kena hisab. Maksudnya gimana tuh? Ditanya sama Allah, kamu beli baju, tapi bajumu ini nggak bermanfaat, sementara orang-orang di luar sana banyak yang butuh baju. Dan kamu nggak berikan baju itu kepada orang-orang yang membutuhkan, itu kan pemborosan. Makanya jangan suka numpuk-numpuk barang di rumah teman-teman semua. Kalau beli baju satu, keluarin baju satu. Beli tas satu, keluarin tas satu gitu misalnya. Katakanlah satu baju ya 1 juta, 2 juta bagi kita udah mewah ya. Tapi ada bagi beberapa sebagian orang, harga itu nggak jadi masalah karena pendapatannya triliunan misalnya. Ada beberapa orang yang satu baju hanya karena wah brandnya mewah, ratusan juta dibeli sama dia. Itu kena hisab nggak di akhirat, Kalau dia pakai baju tersebut, artinya baju tersebut bermanfaat untuknya, dia pakai di kalangannya. Kenapa harus dipakai di kalangannya? Karena kalau dia pakai di yang bukan kalangannya, orang-orang akan pakaian itu akan menjadi pakaian syuhrah atau pakaian yang beda sendiri gitu. Misalnya nih, teman-teman mau beli berlian, boleh nggak sih pakai berlian? Boleh. Kalau teman-teman mampu dan teman-teman pakai di kalangan teman-teman yang terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi teman-teman pakai emas yang banyak, berlian yang banyak, masuk ke satu kampung yang orang-orang terpana ngelihat teman-teman, nah itu yang nggak boleh. Karena teman-teman jadi beda sendiri. Itu disebut sebagai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, pakaian kesombongan. Karena teman-teman beda sendiri. Tapi kalau teman-teman mampu, teman-teman pakai dalam satu acara yang semua orang begitu, dan orang ngelihatnya itu ya normal-normal aja, ya silahkan. Karena kan perekonomian saya sama perekonomian si fulan-fulannya kan beda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan begitu gitu. Teman-teman yang paling tahu mana yang pertengahan di antara pengeluaran harta tersebut. Ada beberapa orang juga beda-beda. Menurut saya misalnya 1 juta mahal, menurut orang lain 1 juta mah kayak beli kacang goreng misalnya kan. Setiap orang beda-beda kan. Gitu. Tapi dalam perspektif Islam sama ya, bahwa ini tidak boleh, ini boleh, dalam bermewah-mewah. Iya, dalam persepsi Islam adalah pertengahan. Kalau seperti Korun menunjukkan hartanya dengan penuh kesombongan, tujuan pamer, padahal sombong itu merendahkan orang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau dia kaya raya, dengan kayanya dia punya rumah yang besar, dengan rumah yang besar tiap hari dia undang orang-orang makan di rumahnya, tiap hari dia buat pengajian di rumahnya. Rumah itu nggak hanya jadi rumah dia sendiri, tapi rumah milik masyarakat. Boleh kok dipakai nih, mau ngaji di sini boleh, itu kan nggak apa-apa gitu. Nah sahabat semua, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita lip mate yang warnanya natural banget, bisa kita pakai sehari-hari dan juga ringan banget di bibir, yaitu Mahatik. Ya Masya Allah ya, Mahatik ini warnanya cakep-cakep ya. Ini fresh banget kalau di wajah dipakai di bibir ya. Wajah tuh kelihatan lebih segar, lebih fresh. Bagus banget. Ini recommended buat kalian semua yang mau pakai lipstick yang aman, bagus. Dan juga menyehatkan untuk bibir. Masya Allah. Itu justru jadi motivasi. Masya Allah, orang kaya, rumahnya gede, rumahnya bermanfaat untuk orang lain. Saya juga ntar kalau kaya saya juga mau kayak orang kayak gitu. Kadang-kadang ibadah itu ada yang harus ditampilkan, ada yang disembunyikan. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang awam bingung. Kita kadang berkaca pada Nabi terkaya ya, Nabi Sulaiman. Masya Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam rumahnya megah dan mewah. Tapi kalau kita berkaca pada Rasulullah juga berharta tapi hidupnya sederhana. Mana yang harus kita contoh gitu? Mana yang lebih baik? Berbeda. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu raja yang memang kekayaannya dan kerajaannya tidak ada yang mengungguli setelahnya. Jadi Nabi Sulaiman itu nggak ada lagi yang mengungguli setelah Nabi Sulaiman itu nggak ada lagi. Raja-raja manapun di dunia ini di masa yang sekarang nggak ada yang mengungguli kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ingat, Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun kaya raya, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang adil, yang bijak, yang berprinsip. Lihat, Nabi Sulaiman itu dikisahkan ketika Ratu Balkis itu mau memberikan berbagai macam hadiah untuk nyogok. Karena kan Ratu Balkis kan mau Nabi Sulaiman itu beriman kepada Tuhannya Ratu Balkis. Makanya disogok, diberikan hadiah, berbagai macam hadiah-hadiah untuk menggoyahkan keimanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan menolak hadiah-hadiah tersebut. Jadi walaupun kaya, tapi kaya yang dari kerja kerasnya sendiri dan kaya yang masih terus beriman kepada Allah SWT dan kaya yang memperdulikan masyarakatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu memperdulikan loh burung hut-hutnya, memperdulikan loh pengawal-pengawalnya, memperdulikan orang lain gitu. Kaya nggak membuat beliau jadi semena-mena, kaya nggak membuat beliau jadi zalim, kaya dan tidak membuat beliau jadi sombong, kaya membuat beliau justru dengan kekuatan yang beliau miliki mengajak orang lain beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi itulah kenapa Muslim itu harus kuat-kuat secara apa? Salah satunya kuat secara finansial. Dengan engkau punya banyak uang, teman-teman sekalian, engkau bisa bantu banyak orang dan bisa bantu pergerakan dakwah ini menjadi lebih besar gitu.
Jadi tidak ada larangan ya untuk menjadi kaya ya, justru dianjurkan oleh Islam ya. Iya. Muslim harus kaya agar Muslim bisa bersedekah. Betul. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong. Bukan untuk bermegah-megahan, melakukan pemborosan yang membuatmu kaya dalam satu hari, miskin juga nanti setelah itu. Karena nggak ada saving, nggak ada tabungan sama sekali. Karena engkau merasa hidupmu hanya hari itu aja. Dan membuatmu jadi pelit. Nah itu juga yang Ada nggak sih balasan dunia, kubur dan juga neraka bagi mereka yang sombong, suka melampaui batas dalam menggunakan harta mereka, bermewah-mewah? Iya, teman-teman, ada satu hadis yang mengatakan, kau saling memberi, maka kau akan saling mencintai. Artinya apa? Memberi atau bersedekah itu membuat engkau dicintai oleh sesama manusia. Bayangkan, ketika engkau kaya raya, engkau sombong, memamerkan kekayaanmu di depan banyak orang, merendahkan orang lain, apa yang terjadi di dunia? Orang-orang benci, orang-orang nggak suka, orang-orang iri dan dengki. Ya kan? Kalau orang-orang udah benci, orang-orang iri dan dengki, orang-orang bisa melakukan apapun loh. Dan afwan ini ya rentan terkena ain ya. Iya, ain itu dari salah satunya adalah ketika orang cuma ngelihat aja, ya itu bisa terjadi sesuatu kepada diri kita. Makanya supaya orang cinta sama kita, saling menyayangi satu sama lain adalah dengan bersedekah. Ketika orang kaya raya kemudian dia bersedekah, dia dicintai loh oleh banyak orang, dan kita boleh iri nih dengan orang seperti ini. Kan kata Rasulullah kita boleh iri dengan dua orang. Pertama ketika diberi ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kepada banyak orang, atau orang yang kaya raya kemudian dia dermawan. Orang yang dermawan itu nggak mungkin nggak disukai oleh orang lain. Ya kan? Kalau dia adalah orang kaya yang dermawan, Masya Allah, maka apa yang terjadi? Allah mencintai dia. Kalau Allah sudah cinta sama dia, Allah akan bilang, wahai malaikat-malaikat, aku mencintai dia. Maka malaikat pun semuanya mencintai dia. Kalau sudah malaikat mencintai dia, manusia-manusia pun akan mencintai dia. Jadi kalau kaya raya, banyak sedekahnya. Dengan begitu, engkau akan dicintai oleh manusia-manusia lainnya, gitu. Dan engkau akan dikenal sebagai seorang yang dermawan, yang baik hati. Tapi kalau engkau sombong, hati-hati. Akan banyak orang yang iri, dengki, dan melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan dirimu akibat kesombonganmu itu. Itu kalau ya di dunianya. Nah kalau di nerakanya tadi tuh, di surah At-Takatsur ayat 1-8, bermegah-megahan membuat kita masuk ke dalam neraka jahim. Gitu. Mana yang lebih baik? Kaya, sedekah, dipamerkan atau disembunyikan? Sedekah itu bisa terang-terangan dan sedekah itu bisa sembunyi-sembunyi. Kedua-duanya diperbolehkan oleh Allah SWT. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-274, Allah SWT berfirman, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dari ayat ini kita tahu bahwa sedekah itu boleh terang-terangan dan boleh sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sedekah terang-terangan tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain untuk turut bersedekah juga. Sedekah sembunyi-sembunyi itu tentu paling baik karena itu akan membuat kita lebih ikhlas di sisi Allah SWT. Jadi caranya gimana? Dua-duanya aja. Sedekah terang-terangan kau lakukan, tapi sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak. Kan ibadah yang sembunyi-sembunyi itu harus lebih banyak. Setiap manusia itu harus punya ibadah sembunyi-sembunyi yang diunggulkan di hadapan Allah SWT. Betul. Masing-masing kita ibadah sembunyi-sembunyinya ini harus ada nih. Mungkin dari sholatnya, mungkin dari puasanya, mungkin dari Qur'annya, mungkin dari sedekahnya. Jadi ada sebagian yang kita tampakkan untuk memotivasi orang lain, dan itu diperbolehkan oleh Allah SWT. Ada sebagian yang kita keep untuk menjaga keikhlasan kita. Karena syarat diterima ibadah itu dua. Lillah karena Allah, ikhlas, dan juga mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi atau sedekah terang-terangan, otomatis sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih diutamakan oleh Allah ya, karena jadi, ikhlas ya. Iya, kalau ngelihat teman-teman kita di sosial media rumahnya megah kemudian sedekah, jangan kita mengatakan, oh dia lagi pamer. Enggak, dia lagi mungkin melakukan sedekah terang-terangan, dan itu diperbolehkan kok di dalam Al-Quran gitu. Mungkin kita aja yang punya penyakit hati. Yang dikit-dikit mengatakan, oh pamer, oh begini, oh begitu. Kalau nggak sanggup untuk nggak bisa ngelihat, ya nggak usah ngelihat. Biasanya netizen julid gitu ya, yang kebanyakan terjadi di media sosial. Jadi kita banyak berhusnuzon, bersangka baik kepada siapapun ya. Walaupun katakanlah dia bersedekah, dipamerin, ya udahlah. Nggak usah dijulitin ya ya. Kita berdoa semoga saja kita bisa bersedekah seperti dia. Betul, ya. Dan Masya Allah memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang kaya dan suka bersedekah. Oke, baik, Masya Allah. Ustazah Uma Kistri Dewi, luar biasa materi hari ini. Terima kasih banyak dan semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Uma semuanya, bisa merubah kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Zeda Salim, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih sahabat Uma, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.